Iya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Kiai, kita lanjutkan kembali nih soal fenomena jasad utuh. Nah, apakah kemudian jasad utuh ini ada kaitannya dengan dimakamkannya jasad tersebut di tanah Makkah, tanah suci Iya, Makkah, iya, iya. Kiai? Kalau bicara tentang tanah suci, ini sebetulnya harus kita ingat ya, bahwa tanah suci dalam pandangan Islam itu ada tiga loh. Yang pertama adalah Mekah. Iya. Itu kalau kita baca konteksnya di surah Al-Isra itu kan minal Masjidil Haram. Kemudian kemana? Nggak nyebut Madinah dulu loh, tapi ilal Masjidil Aqsa, Nah, ke itu masjid kita yang suka paling lupa jauh. ya. Ini kita Iya, lupa iya, nih. iya. Ya, baru yang ketiga antara Mekah kepada masjid yang paling jauh, berarti di tengah-tengahnya ada masjid yang jauh nih, tapi bukan yang paling jauh. Iya. Itulah kemudian Masjid Madinah. Jadi sebetulnya di surah Al-Isra itu Allah ingin menjelaskan tiga keistimewaan masjid ini. Masjidil Haram di Mekah dan masjid yang paling jauh. Kalau ada yang paling jauh, kan berarti ada yang jauh. Kalau kita bilang ada yang paling cantik, berarti kan dari cantik-cantik yang banyak. Kan gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa tanah suci itu ada tiga. Yaitu Mekah, Madinah, dan Yerusalem. Tentu yang namanya tanah suci ini kan memiliki keistimewaan. Iya. Kita sholat di sana, pahalanya dilipat gandakan. Nah, bagaimana dengan kematian? Kalau terkait dengan kematian, maka yang disebutkan secara khusus itu hanya kota Madinah. Di dalam hadis sahabat Anas bin Malik misalnya dan banyak sahabat lainnya, itu diriwayatkan, barang siapa di antara kalian yang bisa wafat di kota Madinah, maka wafatlah di kota Madinah. Karena saya, kata Rasulullah, akan memberikan syafaat. Syafaat ini tentunya kan kepada semua umat Islam ya, dari Nabi Muhammad. Tetapi karena dia dikuburkan di Madinah, ini kan dibangkitkan awal nih, bersamaan Rasulullah kan, karena Rasulullah juga di sana. Maka meninggal di kota Madinah, itu juga bagian dari sesuatu yang istimewa, dan tentu diimpikan oleh banyak orang, tetapi rata-rata nggak mau sekarang. Iya. Jadi kalau saya lagi umroh, saya cerita hadis itu, Iya. terus saya tanya gimana bapak-bapak dan ibu-ibu, waduh siapa sih Pak yang nggak kepengen wafat dan dikubur di tanah Rasulullah ini? Tapi kami mau pulang dulu, proyek selesai dulu, warisan banyak, nanti baru meninggal di Madinah. Jadi Iya. kalau bicara keistimewaan terkait wafat di kota Madinah, itu dalilnya ada. Bagaimana dengan Mekah dan Yerusalem? Kata ulama, itu menggunakan logika agama yang benar. Apa kata para ulama? Anda kalau dimakamkan, usahakan nanti Anda dimakamkan di tempat di mana banyak orang baik. Karena berkumpul dengan orang baik itu mendatangkan manfaat. Iya. Baik orang baiknya hidup atau orang baiknya tidak hidup. Misalnya, saya bergaul dengan guru saya bertamu ke rumah guru saya, maka saya dapat ilmu tuh. Pulang, wah dapat 2 hadis, oh pulang dapat 2 ayat. Ketika wafat pun sama. Misalnya begini, di Indonesia saja, makam Wali Songo itu nggak pernah sepi loh. Iya. Ya, berziarah loh. Saya kemarin dengan santri saya, itu saya berpikir loh, ini kayak apa ya? Saya turun dengan 15 bis bawa santri saya yang di kelas akhir itu hampir 600 orang. Kemudian sebelum berziarah, kan saya ngajarin sama santri saya. Apa saya ajarkan? Kalian kalau masuk makam baca salamnya. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal mu'minat. Kita wal muslimin wal muslimat. Kan kita memberi salam. Salam itu artinya apa? Doa. Nanti ketika kita berdoa di depan makam Sunan Kalijaga misalnya, pasti kita ingat kan, bukan saja Allahumma ausil thawaba, ya Allah sampaikan pahala dari amalan yang kami kerjakan ini kepada Kanjeng Sunan Kalijaga, kepada orang soleh, kepada ahli kubur. Lah, orang yang boleh jadi nih Mbak Eva ya, tidak pernah diziarahi sama keluarganya. Mungkin sudah terlupakan karena rentang masa yang panjang. Mungkin anak keturunannya sudah habis bisa jadi. Tapi karena dia dimakamkan di tempat orang yang baik,
maka dia dapat kebaikan itu. Betul. Nah, itulah kemudian kata ulama betapa istimewanya orang yang dimakamkan di makam baki, di makam ma'la, di mana kotanya kota suci, berdampingan dengan orang-orang yang baik. Saya dimakamkan di Mekah, di sana ada Ummul Mukminin Khadijah, istri terkasih Rasulullah misalnya. Oh, saya dimakamkan nanti di Yerusalem, di Hebron ada Nabi Ibrahim misalnya, dan begitu seterusnya. Maka kata ulama, soal kaitan dengan utuh dan tidak utuhnya jasad itu tidak ada kaitannya dengan tanah suci, tetapi kaitannya dengan keistimewaan tadi. Iya kan? Kan dia didoakan tuh imam di Masjidil Haram kan, mesti setiap selesai sholat, mesti selesai khutbah Jumat, itu mendoakan. Maka kita dapat di situ. Kalau terkait dengan utuh dan tidak utuhnya jenazah, ya faktanya mengatakan di tanah Jawa ada, di Sumatera ada, di gali-gali kuburannya kadang mau digusur oleh jalan misalnya, kadang mau dipindahkan oleh keluarganya, tiba-tiba diangkat masih utuh. Orang mungkin boleh jadi di kampung itu sudah nggak ada tuh keluarganya. Ditanya-tanya, oh ya ternyata ini guru ngaji yang cuman ngajarkan anak di desa itu alif ba ta sa, tapi kemudian mereka besar jadi bisa baca Quran. Allah kasih tadi itu karomah penghormatan jasadnya utuh. Baik, jadi artinya tidak ada kaitannya sebetulnya. Tidak ada Kiai, selalu terkait dengan Mekah, Madinah terkait utuhnya jasad. Baik, sekarang kita tinggalkan soal kematian kayak ini, sekarang kita bicara soal kehidupan nih, soal perceraian. Ini apabila kemudian ada pasangan suami istri bercerai, suami tidak merujuk istrinya sampai istrinya habis menjalani masa iddah, jadi kan istri sudah dihakimi menjadi orang lain dan tidak ada hubungan dengan suami begitu ya Kiai ya. Nah pertanyaannya, kalau kasusnya sudah bercerai tapi masih satu rumah demi kebaikan anak, nah ini hukumnya bagaimana? Aturannya bagaimana, Kiai? Ini hukumnya tidak mudah. Yang pertama kalau boleh saya urutkan, begitu istri dicerai, dia masuk masa iddah. Kalau ketiga masa iddah, maka yang utama istri itu tidak boleh keluar dari rumah itu justru. Gitu loh. Ayat Qur'annya la tadri. Kamu tidak tahu. La Allah, boleh jadi Allah nanti yuhdisu ba'da dzalika amra. Bisa jadi marah, emosi, kamu saya cerai misalnya. Setelah itu tetap serumah kan? Dia pikir-pikir. Tapi kan mungkin pisah kamar, mungkin berjarak. Nggak enak juga ya. Ternyata istri saya itu baik ya, nyuci baju tiap pagi, masak untuk saya, memberi salam. Maka nggak boleh dia keluar. Karena boleh jadi setelah emosi itu, siapa tahu kan air itu akan mengalir kembali kepada tempatnya. Nah, tetapi kalau sudah keluar dari masa iddah, nih hati-hati nih. Kalau cerai pertama dan kedua, ya nggak boleh juga tapi masih oke lah. Tapi kalau sudah cerainya 3, ini kan nggak boleh kembali nih, kecuali dia istrinya itu sudah nikah dengan orang lain, nikah yang benar, digauli secara benar dan diceraikan tidak dalam rangka rekayasa. Nah, oleh karena itu kalau terjadi perceraian dan sudah keluar dari iddah, maka yang perlu diingat, mulai keluar masa iddahnya itu, maka istrinya tadi sudah bukan saja sebagai mantan nih. Mantan istri itu statusnya sama dengan orang loh. Auratnya. Jangan sampai karena merasa biasa di rumah, ya kan? Suami istri kok dia pakai celana yang pendek, pakai baju tidur, nggak boleh. Ya, itu pun ulama membatasi. Jadi kalau sudah bercerai, sudah keluar dari masa iddah, itu adalah orang lain. Dia tidak boleh berhalwat berduaan. Auratnya menjadi aurat perempuan yang lain. Ya, harus tertutup, tidak boleh berdua-duaan, tidak boleh lagi ada dalam kamar. Nah, kemudian nih mayoritas ulama bilang, ya seharusnya tidak dalam satu rumah. Kenapa? Ya takut aja ada moral hazard kan. Ya oke, mau balik kan. Merasa kamu kan istri, udahlah nggak usah nikah, udahlah selesaikan malam itu syahwatnya, bahaya kan. Nah yang seperti ini itu harus dihindari kata ulama. Kalau ini bisa terjaga dengan alasan tertentu, misalnya anak-anak itu kan menjadi misalnya diputus oleh pengadilan karena anak-anak masih kecil, maka harus ada dirawat oleh ibunya. Ibunya nggak punya rumah. Rumah itu kewajiban siapa? Suaminya. Suaminya nggak punya uang untuk ngontrakin buat anak-anaknya. Udah di sini saja. Boleh nggak? Boleh. Tapi
rumah itu bisa dipastikan aman dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada perzinaan. Misalnya di rumah itu ada orang lain Iya. yang mengawasi. Di rumah itu terjamin kok. Ya, misalnya apa? Ada garis demarkasi. Ya, Mas, ini saya di sini loh ya, Mas di sana. Ingat loh, kita sudah bukan siapa-siapa. Iya. Kalau misalnya malam ingin keluar, itu harus hati-hati. Terus di meja makan berduaan jam 2 malam gitu loh. Tiba-tiba ada yang berbisik tentang kenangan masa lalu. Iya. Oke, boleh nggak balik? Boleh kan? Tapi nikah yang benar gitu loh. Jangan kemudian tanpa ikatan apapun merasa toh ini dulu istri saya, itu jadi zina dan itu jadi dosa. Nah, oleh karena itu semua ulama mengatakan kalau sudah terjadi perceraian itu sebaiknya tidak dalam satu rumah. Kalau dalam kasus seperti ini penting tapi berat. Suami yang keluar, rumahnya kasihkan sama anaknya. Iya. Dan anaknya mengatakan, bapak boleh nggak ibu di sini? Suami yang baik kata Quran itu, walatan sawil fadla bainakum. Ketika engkau menceraikan istrimu, engkau harus ingat loh bahwa dulu perempuan itu kau pinang dengan cinta. Kau pinang dengan baik-baik. Baik-baik kan? Iya. Ya, nggak ada. Mesti bawa apel, anggur. Saya belum pernah itu disuruh nemenin orang lamaran terus bawa buah-buahan yang jengkol, pete. Nggak pernah. Pasti dengan cara yang baik, dibungkus, rapi. Iya. Nah, ketika engkau mengambil dia dari orang tuamu dengan cara yang baik, ketika kau ingin menjadi orang yang baik, kata agama, walatan saul fadra. Jangan lupakan begitu saja. Tetap harus ingat, itu adalah perempuan yang melahirkan anak-anak saya. Itu adalah perempuan yang di masa ketika menjadi istri, dia pernah menjaga syahwatmu loh. Disalurkan pada tempat yang halal. Rumahnya kasih. Ya. Ini nggak gampang. Ya. Tapi itulah ajaran agama. Dia yang rela keluar. Kenapa? Daripada saya kongsi berdua, kemudian terjerumus kepada hal-hal yang tidak diridhoi Allah, lebih baik saya mencari ridho Allah. Dengan cara apa? Mungkin dia yang kos. Tapi anak-anak dan istrinya itu terjaga. Sampai kapan? Ya sampai anak-anak kemudian bisa diserahi wewenang atas dirinya sendiri kan. Atau boleh jadi nanti istrinya menikah lagi. Maka kan sudah menjadi kewajiban nafkahnya orang lain. Ya. Nah, itu boleh seperti itu. Baiklah, baik, menarik Pak Kiai. Tapi kita masih ada pertanyaan-pertanyaan lain, Ya. tapi kita akan break dulu, kita akan Ya. lanjutkan sesaat lagi. Ya, pemirsa, setelah ini kami akan kembali dengan topik-topik lainnya. Tetap bersama kami di Gapai Kemuliaan.